warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dijapa Ramaswari Syifa Dewi. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-10. Yang pertama, apa arti tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jadi apa arti tanda panah? Itu tanda panahnya ada yang ini, ada ini ya. Jadi tanda panah ini berfungsi sebagai sebagai alat bantu kita untuk melihat setelah modul ini nih modul apa yang harus kita berikan, setelahnya ini nih apa yang harus kita berikan. Jadi stepnya, setelah step ini kita harus memberikan modul yang seperti ini. Lalu apa arti garis tebal yang terdapat pada kurikulum Bimba? Jadi garis tebal itu ada yang ini ya. Nih garis tebal. Jadi garis tebal ini berfungsi sebagai jika kita ingin melanjutkan ke modul berikutnya, kita harus mengetahui syarat apa yang harus kita penuhi sebelum kita memberikan modul tersebut. Nah, contohnya di sini ada D4HVS. Nah, sebelum kita memberikan modul D4HVS, ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh kita, yaitu yang pertama ada D4HVK dan yang kedua ada 4HVS. Jadi garis tebal ini diibaratkan syarat. Ada syarat yang harus kita penuhi sebelum memberikan modul tersebut. Lalu soal yang nomor 3, apa arti tanda seru yang terdapat pada kurikulum baca? Nah, tanda seru itu yang ini. Jadi kita diminta untuk berhati-hati di dalam kita memberikan modul kepada anak. Kita harus melihat apakah semua syaratnya sudah terpenuhi atau belum oleh anak. Ya, seperti itu. Lalu yang nomor 4, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Jadi cara membacanya ya seperti itu. Jika ada tanda panah itu berarti modul apa yang harus kita berikan berikutnya. Seperti pada modul 4 HVK ini berarti jika ada tanda panah, maka modul yang harus kita berikan setelah 4 HVK ini tercapai yaitu 4 HPS dan D4 HVK. Lalu jika ada garis tebal, kita harus memperhatikan syarat apa saja yang harus kita penuhi sebelum melanjutkan ke modul D4 HPS. Lalu jika ada hati-hati, jika ada tanda seru ini kita harus berhati-hati di dalam memberikan modul kepada anak, apakah syaratnya sudah terpenuhi dengan benar atau belum. Lalu apa syarat HSAIUEO? Jadi di sini HSAIUEO ini tidak memiliki syarat yang ini. Jadi karena di sini tidak ada garis tebal di sini, jadi jika kita ingin memberikan HSAIUEO boleh saja, asalkan kita telah mencapai modul ini sudah terpenuhi. Setelah HVAIUEO sudah terpenuhi, kita bisa memberikan modul HSAIUEO seperti itu. Lalu yang nomor 6, apa syarat modul B1A? Modul B1A. Nah ini Kak, karena ada garis tebal, jadi di sini kita harus melihat. Jadi yang harus terpenuhi di sini ada tiga modul. Yang pertama ada HVBDGKMPSY, yang kedua ada HSAIUEO, dan yang ketiga ada D4 HVK. Lalu nomor 7, apa syarat modul B1B? Jadi syarat modul B1B di sini juga karena ada garis tebal, jadi kita lihat saja panahnya. Jadi di sini syaratnya ada B1A, lalu ada HVJLNTRC, dan satu lagi ada D4 HVS. Lalu nomor selanjutnya
Apa syarat D4 HVS? Nah, syarat dari D4 HVS ini ada dua. Yang pertama ada D4 HVK dan yang kedua ada 4 HVS. Lalu selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Setelah 4 HVK ini. Jadi tahap selanjutnya setelah 4 HVK yaitu kita bisa memberikan 4 HVS atau kita bisa memberikan modul D4 HVK. Lalu selanjutnya nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Setelah B1A itu ada B1B. Ingat, karena di sini ada garis tebal, berarti kita harus memperhatikan. Ketika kita ingin ke tahap B1B, kita harus memenuhi 3 syarat, yaitu B1A, HVJLNTRC, dan satu lagi ini D4 HVS. Lalu yang nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya setelah B1E yaitu ada 2. Di sini ada B1F dan yang kedua ada B4. Nah, di dua-duanya ini juga ada garis tebal yang mana kita harus memenuhi syarat. Apakah B2-nya ini sudah lancar, sudah bisa, sudah mahir, dan apakah B1D-nya ini sudah lancar, sudah bisa, dan sudah mahir. Jika keduanya ini sudah mahir, yang B1D dan B2, maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu B1F atau B4. Lalu yang nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Jadi tahap selanjutnya setelah B4 itu ada B5, yang mana di sini juga memiliki garis tebal, yang mana ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Jadi ketika kita ingin ke modul B5, kita harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama ada B4, yang kedua ada B3, dan yang ketiga ada B1F. Nah, mungkin seperti itu saja jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari ke-10 saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.